Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-Fatihah li hadrati Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadarat ulama'illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimmatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti. Sumailah hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farrajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na ay liyurdi'na auladahunna haulaini amaini kamilaini sifatun muakkadatun zalika liman arada ayutimma radha'ah wala ziyadata alaihi. Wal walidatu
Dan bagi orang tua, ibu-ibu, yurdina ail yurdina maksudnya adalah agar mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini amaini, selama 2 tahun. Ini bagusnya, ini sunnahnya. Termasuk dosa orang tua, dalam hal ini ibunya, yang tidak mau menyusukan anaknya kepada ibunya. Sebab anaknya itu ada hak ya. Kamilah ini dengan sempurna sifatun muakkadatul. Kamilah ini sebagai sifat yang bersifat memberikan, muakkadah, menguatkan. Zalika liman arada ayutimma radha'ah. Yang demikian itu bagi yang mau menyempurnakan menyusui anaknya itu selama 2 tahun, wala ziyadata alaihi, dan tidak ada tambahan padanya lebih dari 2 tahun, nggak ada. Jadi anak yang sudah 2 tahun itu harus disapi, harus dipisahkan, jangan terus nyusu terus. Ini terus sampai SD, kalau SD berarti sudah 6 tahun nyusu kene. Tapi ada yang begitu. Ini secara kejiwaan jadi tidak baik, jadi tidak sehat. Hanya sampai 2 tahun saja mereka menyusui anak-anaknya. Kalau sudah harus disapi, apapun alasannya. Oh ini anak nggak bisa disapi, nangis terus, harus disapi. Wala ziyadata alaihi, tidak ada tambahan baginya. Wa 'alal mauludi lahu ay al-ab rizquhunna it'amul walidati. Dan kewajiban bagi bapaknya al-mauludi lahu, yaitu anak yang orang yang diberi anak, maksudnya adalah bapaknya. Rizquhunna it'amul walidati, harus memberikan rizki, yaitu memberi makanan kepada ibunya yang menyusui. Wa kiswatuhunna, dan juga harus memberikan kiswah, pakaian, sandang, alal irdai, karena dia menyusui anaknya. Iza kunna mutallaqati, apabila ibunya itu sekalipun sudah ditolak. Jadi tetap karena dia punya anak yang masih harus dikasih susu, ibunya harus menyusui, bapaknya yang sudah menolak itu dan ibunya yang sudah ditolak diberi makan, diberi pakaian karena dia menyusui anaknya. Bil ma'ruf bi qadri taqatihi, dengan cara yang baik, maksudnya sesuai dengan kemampuannya. Ya, anaknya bapaknya hanya bisa memberi makan, minum dan juga pakaian dalam 1 bulan hanya 2 juta. Jangan nuntut lebih daripada itu. Memang kekuatannya seperti itu. Bahkan mungkin saya hanya bisa memberikan hanya 1 juta saja. Ini aturan Al-Quran ya. Jangan sampai sementang-mentang sudah ditolak, seolah-olah sudah tidak ada kewajiban lagi, padahal masih ada anak yang harus dikasih makan, sekalipun masih kecil harus dikasih susu. Itu harus ada jaminan daripada bapaknya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak ada jiwa yang dipaksa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Taqataha, yaitu sesuai dengan kemampuan dia. La tudara walidatun biwaladiha bisababihi bi an tukraha ala irdaihi ijamtanat. Tidak boleh ibunya diberikan madarat, artinya sampai diberikan keberatan, diberikan beban yang lebih daripada kemampuannya, biwaladihi, dengan sebab anaknya, bi antukraha ala irdaihi, karena dia dipaksa untuk menyusuinya, ijam tanaat, apabila ibunya itu menolak. Kalau dia tidak mau,
karena syaratnya tidak dipenuhi, maka bapaknya tidak boleh memaksa dengan sampai memberikan kemadharatan, ancaman dan sebagainya. Kalau sudah begitu bagaimana dong? Ibunya nggak mau menyusui, anaknya punya hak untuk menyusui. Bapaknya harus mencari ibu susu, karena anak ini harus disusui nih. Nggak boleh anak sampai terbengkalai. Wala yudaru mauludun lahu biwaladihi. Dan juga anak jangan sampai kena madarat. Maaf, wala mauludun lahu biwaladihi, dan juga bapaknya jangan sampai terkena madarat disebabkan anaknya. Jadi kedua-duanya, ibunya juga jangan sampai terganggu, ibunya jangan sampai tersiksa, juga bapaknya tidak boleh sampai terkena madarat ai bisababihi, dengan sebab anaknya, bi ayyukallafa fawqa taqatihi, yaitu dia dipaksa di atas kemampuannya. Dalam hal ini yang kelihatan adalah masalah nafkah, sebab ada orang tua ibu yang menuntut kepada bapaknya yang sudah mencerai, saya mau mengurus anak ini, saya mau menyusui anak ini, syaratnya 1 bulan diberikan jaminan 100 juta rupiah. Tapi itu ada orang-orang yang kaya-kaya itu, padahal untuk makan jaminan untuk anak ya paling 1 juta, yaitu tujuannya meres. Kalau tujuannya meres yaitu memberikan madarat, berarti maka itu dosa hukumnya. Wa idafatul waladi ila kullin minhuma fil mawdi'aini lil isti'tafi. Adapun idofat anak kepada keduanya, yaitu kepada ibu dan bapak, fil mawdi'aini, pada 2 tempat, lil istitaf, yaitu untuk kesantunan. Wa alal warisi ay warisul abi wa huwa as-sabi, dan kepada ahli waris yaitu anaknya, ay ala walihi fi malihi, tentang hartanya, mithlu zalikal ladzi alal abi lil walidati minar rizqi wal kiswati, seperti itu, yaitu alladzi alal ab, yang ada pada bapaknya, lil walidati, untuk ibunya, minar rizqi wal kiswah. Ini sudah menyangkut masalah warisan. Fa in arada al walidani fisalan fitaman, apabila kedua orang tua, ibu bapaknya, menghendaki untuk fisalan, fitaman, yaitu memberhentikan penyusuan, lahu qoblal haulaini, sebelum masa 2 tahun, sadiran antaradin, yang timbul karena keridhaan, ittifakin, yaitu kedua-duanya setuju, minhuma wa tasyawurin bainahuma, dan juga ada musyawarah di antara mereka berdua, lituzhira maslahatas sabi fihi, untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada anak itu, fala junaha alaihima. Jadi memberhentikan penyusuan sebelum 2 tahun itu tidak berdosa. 2 tahun itu kan paling lama. Ya, 1 tahun kita berhentikan nih penyusuan karena berbagai macam alasan. Tapi itu sudah bermusyawarah. Jadi kalau melihat masalah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata masalah penyusuan sampai dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran, ini tidak sederhana ternyata. Karena apa? Anak punya hak, ibu dan bapak punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ibu wajib memberikan susu, bapak wajib memberikan nafkah, memberikan jaminan, baik masalah makanannya ataupun masalah, bahkan di sini masalah kiswah, yaitu masalah pakaiannya, masalah kalau pangan apa makanan ya, kiswah adalah masalah pakaian, sandangnya itu harus diberikan jaminan. Apabila anak ini mau diberhentikan, ada watasyawur, ada musyawarah. Boleh enggak nih? Ini sudah cerai kedua-duanya nih, sudah cerai. Ibunya bilang kepada bapaknya,
Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menyusui, untuk meneruskan anak, memberikan susu selama 2 tahun. Musyawarah diberikan dan diputuskan, yaitu fitom, diputuskan dari persusuan. Kata Allah, kalau kedua-duanya sudah sepakat dan mereka sudah bermusyawarah, fala junaha alaihima fi dzalika, maka tidak ada dosa bagi keduanya memutuskan masalah ini, asal anak juga tidak terkena madoratnya. Karena anak adalah masa depan, hak persusuannya juga ada, harus diberikan. Tapi ternyata di dalam perjalanan ada satu masalah yang menyebabkan anak ini diberhentikan dari penyusuan. Wa in aradtum khitabun lil aba antastarji'u auladakum, apabila kalian menghendaki, ini khitabun lil aba, khitab ini disampaikan kepada bapak-bapak, antastarji'u auladakum, kalian meminta supaya anak-anak kalian diberikan susu, muradi'a ghairil walidat, yaitu diberikan susu dari selain ibu-ibunya, fala junaha alaikum, maka bagi bapak-bapak tidak ada dosa untuk berbuat seperti itu. Ini ibunya sudah tidak mampu nih, cari berarti ibu susu yang lain. Bukan ibu yang baru tapi ya, maksudnya ibu susu ini. Hanya sekedar ibu susu. Di kita tidak lazim seperti itu. Tapi di Arab sampai Kangjeng Rasulullah juga kan ada ibu susunya, yaitu Halimah Sa'diyah, dan 2 bahkan Rasulullah punya ibu susunya. Di kita tidak lazim. Adapun ada ibu susu tapi sengaja tidak sengaja, karena bertetangga, anak tetangganya nangis terus, ibunya sedang pergi, ya terpaksa disusuan ke tetangganya. Nah, itu pasti secara tidak sengaja. Kalau begitu bagaimana? Jadi enggak itu ibu susu? Jadi ibu susu. Tapi hati-hati, kalau sudah jadi ibu susu, anak ibu susu itu tidak boleh kawin dengan anak yang sudah disusuin. Berapa banyak itu dia ngenyot, katanya paling sedikitnya sampai 5 kali kenyotan yang terus bahwa dia itu memang betul-betul minum. Kenapa seperti itu? Susu itu adalah seperti darah. Maka berarti dalam anak itu sudah ada darah dari ibunya. Kalau begitu anak dari ibunya ibu susu berarti saudara satu darah. Kalau sudah ada satu darah, itu tidak boleh nikah, tidak baik secara biologi. Maka dalam hukum pun diatur bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh nikah saudara ibu susu dan tidak batal wudu, ya. Nah, kalau bapaknya mau menyusukan anaknya kepada selain ibunya, kata Allah, fala junaha alaikum fihi, tidak ada dosa bagi kalian dalam urusan ini. Ijaz salamtum ilaihinna, apabila kalian sudah menyerahkan kepada mereka, ma ataitum ay aradtum itaulahunna minal ujrati. Tapi ada syarat, kalian sudah menyerahkan, sudah memberikan ujrohnya, jadi upahnya harus dikasih. Ini jadi ibu susu, berapa perjanjian upahnya nih dalam 1 bulan? Ini mau disusui selama 1 tahun misalnya, 1 bulan harus dibayar. Selama 1 tahun sesuai dengan perjanjian, mau dibayar harian, mau dibayar bulanan, atau mau dibayar 1 tahun kemudian. Tapi yang jelas di sini kata Allah, idza salamtum, apabila kalian sudah menyerahkan kepada mereka apa yang harus kalian berikan, minal ujrah bil ma'ruf, dengan baik-baik, bil jamili katibi nafsi, yaitu dengan cara yang baik seperti kesucian jiwa. Artinya harus ikhlas, wattaqullah, dan bertakwa sembunyi sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu.
Sepertinya di masyarakat kita masalah persusuan dianggap biasa-biasa saja. Daek syukur embung kajet, nggak dipikirkan, nggak direncanakan, waktunya iraha baik. Kemudian masalah tanggung jawab pemberian nafkahnya. Hari ini tanggal 19 ya, tanggal 2 Rabiul Awal. Kita lanjutkan Adiyah Maksurah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan Adiyatul Maksurah, doa dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat ya, bukan karomah lagi. Dengan mukjizat doa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon pada Allah semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, umur panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, para ulama mujahidin fi sabilillah. Khususnya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Abi Kiai Haji Muhammad Husin Tamrin, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kemudahan dalam segala urusannya dan dimenangkan dalam seluruh perjuangannya. Al-Haziniya ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afaka an zunubi wa tajawuzaka an khatiyati wa satraka ala qabihi amali. Admani an asalaka ma la astawjibu minka mimma qasartu fi. Ad'uka aminan wa asaluka mustanisan fa innaka al-muhsinu ilayya wa ana al-musimu ila nafsi fima baini wa bainak. Tatawaddadu ilayya bin ni'ami ma aghinaka anni wa atabaqqadu ilayka bil ma'asi ma faqri ilayk. Walakin nasiqata bika amalati ala al-jarwati alayka fajur bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antal alimu bisarairina fa'asliha wa antal alimu bizunubina faghfirha wa antal alimu bi'uyubina fasturha wa antal alimu bihawaijina faqdiha. La tarana haitsu nahaitana wa la tafkina haitsu amartana. A'izzana bit ta'ah wa la tuzilluna bil ma'siyah. Ishghalna bika amman siwak waqta'na kulla qatin yaqta'una anka. Alhimna zikraka wa syukraka wa husna ibadatik. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma innal ilma indaka wa huwa mahjubun anni wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi wa qad fawwadtu ilayka amri wa rajawtuka li faqati wa faqri fa arshidni Allahumma ila habbil umuri ilayk wa ardaha indaka wa ahmadiha akibatan ladaika fi khairin wa afiyah. Allahumma ilayka ashku dhafat ummati wa qillata hilati wa awani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri. In lam takun sakhitan alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'u li. A'udzu bi nuri wajhikal karim allati adha'at lahu as-samawati wal ard
وأشرقت له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن تعل علي غضبا أو تنزل علي سخطا فلك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير أسرع لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إحياء علوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ba'da faridati subhi fatuqrahu kullu salatin la sababalaha. Wa ba'da subhi al-ahabbu an taqtasiru ala raq'atayil fajri wa tahiyatil masjid wa la yastagila bis salati bal bil azkar wal qira'ah wad du'a wal fikri. Wa amma ba'da faridati subhi, adapun setelah fardu subuh, fatukrahu kullu salatin, maka dimakruhkan segala macam salat-salat sunat la sababalaha, yang tidak ada sebab yang sebelumnya. Salat duha belum masuk, salat fajar sudah berlalu. Yang tidak ada sebab yang lain itu tidak boleh, yaitu sabab muttaqaddim. Wa ba'da subhi al-ahabbu ayyaqtasiru ala raq'atayil fajri, dan setelah subuh lebih disukai hanya terbatas 2 rakaat fajar wa tahiyatil masjid, dan tahiyat masjid saja. Kalau tahiyatul masjid ada sebab mutaqaddim, masuk ke dalam masjid, kita sudah berada di dalam masjid, maka sunnah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sudah cukup syaratnya, yaitu bertutup aurat, kemudian juga berwudu, yaitu sudah suci dari hadas. Sebagian ulama karena begitu besarnya sunnah tahiyatul masjid, apabila sudah masuk ke dalam masjid, bahkan dia sudah iktikaf, kemudian dia batal, keluar, wudhu lagi, tahiyatul masjid lagi. Apabila lupa, ada ragu-ragu, sudah sholat tahiyatul masjid belum nih, keluar lagi dari masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Bahkan ada sudah masuk ke dalam masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, ngobrol lagi dengan orang, keluar lagi, sholat tahiyatul masjid lagi. Sebab dia menjaga hubungan dengan Allah, bahwa di masjid hanya untuk Allah saja. Begitu saking mereka memperhatikan disiplin di dalam masjid. Wala yastaghila bis salati, dan tidak sibuk untuk mengerjakan pekerjaan sholat di dalam masjid setelah subuh, bal bil azkar, akan tapi seseorang lebih baik menyibukkan di dalam masjid dengan berzikir, wal qiraah, dan baca Quran, wad du'a, dan doa, wal fikri, dan bertafakur. Jadi 4 saja tuh yang dibuat setelah sholat subuh, yaitu apa? Zikir, baca Quran, doa, dan tafakur. Kalau sekarang ini sudah duha belum nih? Belum ya? Sudah? Ya sudah sholat duha, jadi sudah mulai sekarang ini. Kalau tidak salah, terbit matahari itu sekarang jam 6 lebih 23 ya, lebih 25. Jam 6 lebih 20, bukan jam 5. Jam 5 lebih 23, berarti sudah masuk sholat duha sekarang. Tapi sebelum waktu sholat duha itu disibukkan dengan zikir, qiraah,
doa fikr, yaitu bertafakur. Al-wirdus salis, wirid yang ketiga, min dahwatin nahar ila zawali, dari sejak dahwatun nahar, yaitu matahari sudah terang. Dahwatun nahar sudah diterangkan sebelumnya, di mana anak unta sudah mulai berlindung di balik bayang-bayang induknya. Apa sebabnya? Sudah merasa mulai panas. Ila zawali, sampai kepada tergelincirnya matahari. Wanani bid-dahwa al-muntasifa wa ma qablahu biqalilin. Yang dimaksud dengan dahwa yaitu tengah hari, wa ma qablahu, dan sebelumnya biqalilin, dengan sedikit. Wa ka'anna ba'da kulli salasi sa'atin amrun bisalatin. Adapun setelah 3 jam, setelah 3 jam apa? Setelah 3 jam dari terbitnya matahari. Kalau sekarang terbit matahari jam berapa? Tadi jam itu mulai terbit kan jam 5:23. Berarti katakan 5:30 misalnya, dari mulai 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9. Itu ada amrun bis shalah, ada perintah sholat. Wa izan qada salasu sa'atin ba'da tulu. Apabila sudah berlalu 3 jam setelah terbit, fa'indaha wa qubaila madhihi salatu duha. Pada waktu itu ada salat sunat duha. Fa iza madat salasun ukhra, apabila berlalu 3 jam yang berikutnya, berarti 3 ditambah 3, 6. Fa zuhru, maka masuk waktu zuhur. Fa iza madat salasun ukhra, apabila berlalu 3 jam yang lain, fal asru, maka masuk waktu asar. Fa iza madat salasun ukhra, apabila berlalu 3 jam yang berikutnya, fal maghribu, maka masuk waktu maghrib. Wa manzilatu duha bainaz zawali wa tulu. Adapun waktu duha itu adalah antara zawal, yaitu tergelincirnya matahari dari timur ke barat, berarti bayang-bayang sudah ada di sebelah timur. Bainaz zawal wa tulu, dan terbitnya matahari. Kaman zilatil asri, sebagaimana waktu asar itu bainaz zawal wal maghrib, antara zawal dengan maghrib. Illa anna duha lam tuftarad, hanya saja duha itu tidak diwajibkan. Tetap yang namanya duha adalah sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sekalipun hanya 2 rakaat dalam keadaan darurat, bahkan ketika berada di dalam kendaraan, sampai apabila tidak pas kiblatnya pun tetap dibuat, karena itu merupakan sunnah muakkadah yang sangat utama. Saking sunnahnya, saking besarnya, dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna waktu iqbabin nasi ala istigholihim, karena waktu duha itu adalah waktu yang lazim bagi manusia untuk bekerja. Maka ulama zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, bekerja, pergi ke pasar, mencari rezeki, mencari makan, dan urusan-urusan untuk yang bersifat zahir itu hanya di waktu duha. Setelah zuhur, bahkan sebelum zuhur mereka pulang, qailulah sampai waktu zuhur. Setelah zuhur itu tidak lagi mengerjakan urusan-urusan dunia. Jadi sekarang orang sibuk dengan urusan dunia setelah zuhur, itu termasuk bid'ah. Dan ini termasuk hal yang menyimpang sebenarnya. Sekarang lebih sesat lagi, bahwa mencari dunia, urusan-urusan dunia 24 jam. Ada warung yang bukanya 24 jam, orang di tempat dagang 24 jam. Karena ke masjid nungguan dagangan we seumur-umur, tapi kan kamawat.
Fa khuffifa anhum, maka diringankan oleh Allah bagi mereka. Jadi waktu duha hanya ada sunnah saja. Wal wazifatu fi hadzal waqtil al-aqsamu al-arba'ah wa yazidu amrani wallahu a'lam. Sampai fa khuffifa anhum. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yamuduhu 'izzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني ججار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. Allahumma inni ajaluka fi nuhuri a'dai wa a'udzu bika min syururihim wa ta'ayyulihim wa makrihim wa makaidihim. Atfina man narada bi adawatan minal jinni wal insi ya hafid ya hafid ya kafi ya muhid. Subhanaka ya Rabbi ma'azama sya'nak wa aja sultanak wa arfa makanak. Tasamtu billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illahi wa bi rusulillahi wa salihina min ibadillah.
hasantu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rusni bi'ainika allati la tanam waqnufni bikanafika allati la yura warhamni biqudratika alayya fala aliku anta siqati wa rajai ya qiyasal mustaqisin ya darkal halikin ikfini syarra kulli tariqin yatruku bilailin aw naharin illa tariqan yatruku bi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi arqin nafsi min kulli ma yuzi wa min kulli hasid. Allahu shifai bismillahi ruqid. Allahumma rabban nas ajibil bash ishfi anta syafi wa afi anta muafi. La shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid. Irfa'ni kulla tabin syadid waqfini minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jaisil adid waj'alni nuran min nurik wa izzan min rizqik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya zal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka bika wa la as'aluka bi'anin ghairika anta fi'ani syarra kulli jishar innaka antallahul khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman thayyiban mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli halin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.